Baiklah, materi yang pertama kita akan membahas tentang apa itu teori Big Five Personality. Teori Big Five Personality adalah model konseptual yang dibangun pada 5 dimensi personal yang berbeda dan mendasar yang tampaknya universal bagi manusia. Big Five Personality didesain untuk melihat karakter kepribadian seseorang yang paling penting dalam hidupnya. Baiklah, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang sejarah teori Big Five Personality. Teori Big Five Personality ini pertama kali diperkenalkan oleh Lewis R. Goldberg pada tahun 1981. Istilah untuk trait deskriptif dari Allport digunakan sebagai awal analisis struktur kepribadian Raymond Cattell. Oleh karena itu, Goldberg menyatakan bahwa Cattell merupakan bapak intelektual dari teori Big Five Personality. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dan pembentukan kepribadian. Trait didefinisikan sebagai suatu dimensi yang menetap dari karakteristik kepribadian yang membedakan antar individu. Ocean adalah sifat-sifat yang ada dalam teori Big Five. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur kepribadian. Struktur yang pertama yaitu opens to experience. Opens ini mengacu pada bagaimana seseorang mau atau bersedia melakukan penyesuaian dengan ide-ide atau lingkungan baru. Yang kedua yaitu conscientious, menilai kemampuan individu untuk berorganisasi, baik melalui ketekunan atau motivasi untuk mencapai tujuan dan menjadi pelaku secara langsung. Untuk extraversion, dimensi ini berkaitan dengan menunjukkan sikap keterbukaan terhadap lingkungan sosial, seperti dalam berinteraksi dengan orang lain. Subdimensinya juga ada 6, yaitu kehangatan, suka berkumpul, asertivitas, tingkat aktivitas, pencarian kesenangan, dan emosi positif. Yang keempat, A untuk agreeableness. Dimensi ini mencerminkan sikap seseorang ketika berinteraksi. Subdimensinya juga ada 6, yaitu kepercayaan, berterus terang, mendahulukan kepentingan orang lain, kerelaan, rendah hati, dan berhati lembut. Yang terakhir, N untuk neuroticisme. Dimensi kepribadian ini menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Subdimensinya juga ada 6, yaitu kecemasan, amarah, depresi, kesadaran diri, menuruti kata hati, dan kerentanan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh teori Big Five Personality. Yang pertama, openness to experience. Kategori ini menggambarkan pengalaman yang luas dan kompleks untuk menilai bagaimana seseorang menggali sesuatu yang baru dan tidak biasa. Contohnya seperti, di dalam kelas ada seorang murid yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ia terus bertanya kepada guru dan mencari sumber informasi dari buku di perpustakaan. Biasanya si murid akan merefleksikan ilmu-ilmu baru yang ia dapatkan. Yang kedua ada conscientious. Kategori ini adalah kecenderungan seseorang untuk dapat diandalkan, terorganisir, dan bertanggung jawab. Contohnya adalah, Syarif adalah seorang ketua OSIS di SMA-nya. Ia dikenal sebagai sosok yang tekun, tidak mudah menyerah, dan bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan. Yang ketiga ada extraversion. Kategori ini menggambarkan hubungan interpersonal individu dengan sesamanya yang suka berbicara, aktif, periang, dan mudah bergaul. Contohnya adalah seorang master of ceremony pada sebuah acara hiburan yang periang dan kocak sehingga mampu membuat para penonton enjoy dengan acara tersebut. Yang keempat ada agreeableness. Kategori ini diawali dengan rasa peduli. Contohnya seperti seorang kakak yang sangat menyayangi keluarganya. Ia sangat peduli terhadap kondisi saudaranya, selalu mau mengalah demi kebutuhan adiknya terpenuhi. Yang terakhir ada neuroticism.
Kategori ini berhubungan dengan kestabilan emosi yang rentan stres dan cemas. Contohnya, jika ada suatu masalah, orang tersebut cenderung akan melibatkan emosinya dalam menyelesaikan masalah daripada berpikir jernih. Materi terakhir mengenai psikopatologi dan perubahan perilaku. Menurut Costa dan McCreer dalam Pervin 2005, mereka membuat sebuah tabel karakteristik skor tinggi dan skor rendah pada masing-masing trait. Yang pertama itu adalah trait openness. Karakteristik skornya tinggi akan menghasilkan rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki minat yang tinggi, kreatif, original, dan imajinatif. Sebaliknya, apabila memiliki karakteristik skor yang rendah, maka akan cenderung konvensional, sederhana, minatnya rendah, tidak artistik, dan tidak analitis. Yang kedua adalah conscientious. Apabila karakteristik skornya tinggi, maka akan teratur, dapat dipercaya, bekerja keras, disiplin, tepat waktu, teliti, rapi, tekun, dan ambisius. Dan sebaliknya, apabila karakteristik skornya rendah, maka akan tidak bertujuan, tidak dapat dipercaya, malas, kurang perhatian, lalai, tidak teratur, dan tidak disiplin, lemah, suka bersenang-senang saja. Yang ketiga itu agreeableness. Apabila memiliki karakteristik skor yang tinggi, maka mereka akan lemah lembut, dapat dipercaya, suka menolong, pemaaf, dan penurut. Sebaliknya, apabila skornya rendah, maka akan sinis, kasar, curiga, tidak kooperatif, pendendam, kejam, dan manipulatif. Selanjutnya itu adalah extraversion. Apabila karakteristik skornya tinggi, maka akan mudah bergaul, aktif, banyak bicara, dan memiliki hubungan yang optimis. Dan apabila mereka memiliki karakteristik skor yang rendah, maka akan tidak ramah, suka menyendiri, pendiam, berfokus pada tugas dan diri sendiri saja. Selanjutnya yang terakhir itu adalah neuroticism. Apabila mereka memiliki skor yang tinggi, maka akan cemas, gugup, emosional, merasa tidak aman, merasa tidak mampu, dan mudah panik. Sebaliknya, apabila mereka memiliki skor yang rendah, maka akan tenang, santai, merasa aman, puas terhadap dirinya, tidak emosional, dan tabah.